Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Atman di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara-saudari lewat renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai 43. Pada suatu hari Yesus meninggalkan orang banyak, lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, tidak bisa dipungkiri bahwa kejahatan selalu mengintip di saat kita berusaha untuk membangun kebenaran dan kebaikan. Ternyata di dunia ini memang tempat berkumpulnya orang baik dan orang jahat. Tidak heran di sana sini kebaikan dan kejahatan sepertinya berlomba-lomba menunjukkan kekuasaan tertingginya. Dalam Injil hari ini, Yesus diminta oleh para muridnya untuk menjelaskan arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Yesus menjelaskan bahwa orang yang menaburkan benih baik adalah dirinya sendiri, sedangkan musuh yang menaburkan benih jahat ialah iblis. Ladang adalah dunia. Benih yang baik adalah gambaran anak-anak kerajaan, sedangkan benih yang jahat adalah gambaran anak-anak si jahat. Yesus memberitahu kita bahwa iblis juga berusaha membangun kerajaannya di dunia ini. Iblis selalu menawarkan hal-hal yang menggiurkan supaya manusia tidak tertarik kepada hal-hal yang baik, tetapi tergiur mau mencoba hal-hal yang jahat, sampai ketagihan atau kecanduan dan terikat di dalam hidupnya. Iblis tidak pernah tidur untuk mengintai demi melemahkan upaya kerajaan Allah. Yesus dengan terang-terangan mengatakan bahwa selagi kita hidup di dunia ini, kejahatan itu akan selalu ada dan akan selalu hidup berdampingan dengan kebaikan. Yesus membiarkan kejahatan dan kebaikan tumbuh bersama, bukan dengan maksud untuk mau mencobai kita. Yesus tahu bahwa kita rapuh dan Dia tidak mau mencobai kita atau mengorbankan kita. Yesus membiarkan kejahatan dan kebaikan untuk tumbuh bersama. Yesus tidak terburu-buru untuk memusnahkan orang jahat, karena nantinya orang baik juga ikut musnah. Yesus meminta kita untuk tidak usah takut atau merasa risih dengan kehadiran orang jahat. Yesus memberitahu kita bahwa akan ada waktunya, yaitu pada akhir zaman, orang jahat akan dipisahkan dan dimusnahkan dari orang baik, sehingga orang baik dan benar akan bercahaya seperti Bapa di dalam kerajaan Bapa mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, terkadang di dalam perjalanan hidup ini kita menemukan ada orang yang menjadi lalang yang menghambat pertumbuhan orang lain, bahkan merusak hubungan seseorang dengan orang lain.
Terkadang ada orang juga yang sengaja baik di depan kita, tapi di belakang kita, dia malah menjadi lalang dan merusakkan nama baik kita. Bahkan ada orang yang berlaku sebagai lalang dan mempengaruhi orang lain untuk menjadi lalang agar merusak orang lain pula. Mungkin kita mengatakan demikian, enak ya kalau di dunia ini tidak ada orang jahat. Mungkin kita juga mengeluh, kenapa ya orang jahat tidak mengalami tantangan dan rintangan seperti orang baik? Karena semakin kita berusaha menjadi orang baik, ada saja tantangan dan rintangannya. Tapi tak perlu kita takut untuk terus berbuat baik, sekalipun kita harus berhadapan dengan orang-orang jahat. Kristus tidak akan membiarkan kita sendirian bertumbuh dalam kebaikan, melainkan Ia akan selalu bersama kita, berjalan di depan kita, menjaga dan menuntun kita untuk semakin banyak berbuat baik. Walaupun godaan iblis itu besar dan menarik, tetapi kita memiliki Kristus Sang Juru Selamat yang lebih besar dan lebih menarik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mungkin kita bertanya, jika Allah itu Maha Kuasa dan Maha Baik, mengapa ada kejahatan? Jawabannya adalah Allah sama sekali bukanlah penyebab kejahatan, baik langsung maupun tidak langsung. Dia menerangi misteri kejahatan di dalam putranya, Yesus Kristus, yang wafat dan bangkit untuk mengalahkan kejahatan moral itu, yaitu dosa manusia yang menjadi akar dari semua kejahatan lain. Lalu, mengapa Allah mengizinkan kejahatan ada? Iman memberikan kepastian kepada kita bahwa Allah tidak akan mengizinkan kejahatan jika Dia tidak menyebabkan suatu kebaikan yang datang dari kejahatan itu. Hal ini dengan cara yang dilaksanakan oleh Allah dengan cara yang menakjubkan dalam wafat dan kebangkitan Kristus putranya. Kenyataannya, dari kejahatan moral yang paling besar dari semuanya, pembunuhan putranya, Dia membawa kebaikan yang paling besar dari semuanya, kemuliaan Kristus dan penebusan kita. Percayalah bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Baik. Marilah kita memohon rahmat Tuhan agar kita tidak takut berhadapan dengan orang-orang jahat dan kita semakin kreatif untuk berbuat banyak kebaikan. Marilah kita memohon bantuan Roh Kudus agar memampukan kita untuk tetap menjadi orang baik bagi siapapun. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jika suka dengan video ini, silakan like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.